Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba jelaskan terkait skematik diagram pemipaan kolam ras tanpa pompa teman-teman ya. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasan skematik diagram pemipaannya teman-teman ya, kita lihat sebentar dulu terkait dena layout kolam kita teman-teman ya. Nah, jadi ini penampakan dari kolam kita teman-teman. Total di sini ada 3 kolam utama teman-teman ya. Kita mulai dari kolam sisi barat. Ini kolam berukuran 4 kali 3,5 teman-teman ya. Di sini terdapat 3 titik outlet air bersih dan 2 titik aerasi teman-teman ya. Untuk yang kolam sisi timur, ini kolam berukuran 3 kali 2,5 meter teman-teman. Di sini terdapat 2 outlet air bersih dan 1 titik aerasi ya. Untuk yang sebelahnya pun sama. Jadi dari 3 kolam ini teman-teman ya, kita memiliki 2 bak filter teman-teman ya. Nah, kita mungkin jelasinnya itu kolam sisi timur aja teman-teman ya. Jadi sistem dari kolam kita ini teman-teman ya, jadi masing-masing kolam ini terdapat 3 titik bottom drain teman-teman ya. Ini yang ada titik-titik ini bottom drain. Dari bottom drain ini masuk ke kolam backwash. Nah, di backwash ini ada 2 titik pipa 2 ini ya teman-teman ya. Ini fungsinya itu sebagai kontrol ketinggian air teman-teman. Jadi ini kita setting minus 10 cm teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa menyesuaikan mau minus 15 atau 20 itu terserah teman-teman ya. Nah, ini di sini ada outlet pipa pembuangan. Jadi ketika air kolam ini penuh akibat hujan, maka air itu akan meluap ke sini teman-teman ya, dan akan terbuang ke saluran pembuangan. Terus fungsi dari backwash ini selain untuk menjaga elevasi air kolam kita, dia juga berfungsi sebagai pembuang endapan yang ada di kolam ya. Dengan cara kita mencabutnya ini otomatis nanti endapan yang ada di kolam kita itu akan keluar teman-teman ya. Dari backwash ini kita masuk ke filter mekanis teman-teman ya. Nah, jadi outletnya kan dari bawah teman-teman. Nah, jadi di sini berisikan jaring nelayan, makanya harus kita berikan tatakan seperti ini ya, agar nanti tidak tersumpel ya si kotoran itu menuju ke filter mekanis kita. Terus air masuk menuju ke atas, masuk ke pipa atas ini dan mengalir ke bak pengendapan teman-teman ya. Nah, yang spesial dari kolam kita itu bak pengendapannya kita buat besar teman-teman ya. Ini ukurannya itu 1,2 meter kali 2,4 meter teman-teman. Ini jadi nanti akan saya fungsikan sebagai kolam budidaya azolla teman-teman ya. Karena di sini kan sudah banyak kotoran ikan yang mengendap teman-teman ya. Otomatis air yang ada di sini itu subur teman-teman. Sehingga kalau kita tanami azolla itu otomatis azolanya akan subur ya, dan kita tidak perlu perawatan khusus karena pupuk alaminya itu sudah tersedia di kolam kita teman-teman ya. Nah, setelah dari bak pengendapan air menuju ke filter biologis, ini nanti berisi Kaltnesh kewan teman-teman ya. Di sini kita menggunakan 2 titik aerasi untuk mengaduk si Kaltnesh kewan teman-teman ya. Selanjutnya air masuk ke pH buffer teman-teman ya. Di sini berisikan karang jahe dan kerang oyster teman-teman ya. Ini berfungsi untuk penyetabil pH air kolam kita teman-teman ya. Jadi biasanya ketika hujan teman-teman, pH air kolam kita itu otomatis akan drop ya. Jadi fungsi dari karang jahe dan kerang oyster ini untuk menyetabilkan pH air kolam kita teman-teman. Setelah dari sini air masuk ke sampeng ya, atau kolam air bersih.
Dan dari kolam air bersih ini maka air didistribusikan kembali ke kolam utama teman-teman ya. Baik, sekarang kita lanjut lagi ke skematik diagramnya teman-teman. Agar tidak rumit, saya akan breakdown satu persatu ya untuk penjelasan terkait pemipaannya. Kita mulai dari pemipaan pipa air bersihnya teman-teman ya. Ini yang berwarna biru adalah pipa air bersih. Akan kita coba lihat lebih detail ya. Jadi untuk pipa air bersih itu di sini kita menggunakan pipa 4 in teman-teman ya. Dimulai dari bak samteng. Di sini ada ilbu 4 in menuju ke kolam utama. Nah, untuk pembagi di kolam utamanya kita menggunakan reducer T dari 4 in ke 2 in ya teman-teman. Jangan sampai salah ya. Masing-masing kolam terdiri dari 2 titik ya. Karena ada 2 kolam jadi total ada 4 titik di sini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pipa bottom drain teman-teman. Nah, ini yang berwarna kuning adalah pipa bottom drain. Di sini kita menggunakan pipa 2 in ya teman-teman ya. Jadi masing-masing kolam memiliki satu jalur tersendiri teman-teman ya. Nah, ini jalur dari kolam 1 menuju ke filter mekanis ya. Ini pun sama, dari kolam 2 langsung menuju ke filter mekanis. Jadi masing-masing kolam memiliki jalur yang berbeda ya. Nah, kuncinya itu di antara bottom drain dan di pipa air bersih ini harus balance ya teman-teman ya. Kita kan di sini untuk air bersihnya menggunakan pipa 4 in. Nah, untuk bottom drain kita menggunakan pipa 2 in dengan jumlah 2 buah ya. Otomatis kan balance ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pipa pembuangan ya. Nah, jadi yang berwarna merah ini adalah pipa pembuangan. Sama, kita masih menggunakan pipa dengan diameter 2 in ya. Di pipa pembuangan ini hanya kita siapkan di bak pengendapan, di filter mekanis, dan di bak backwash ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke pipa udara. Jadi pipa udara ini kita menggunakan pipa setengah in ya teman-teman ya. Jadi dari aerator kita menggunakan LP200 di sini ya. Kita bagi menjadi 2 cabang teman-teman ya. Ini untuk kolam yang sisi timur dan ini untuk kolam yang sisi barat. Jadi masing-masing cabang kita buatkan stop kran seperti ini teman-teman ya. Ini untuk memudahkan kita untuk mengatur tekanan yang kita inginkan ya teman-teman. Jadi sama untuk yang masuk ke kolam juga. Untuk yang di outlet air bersih dan aerasinya kita buatkan stop kran seperti ini teman-teman ya. Jadi ini tujuannya untuk memudahkan kita untuk mengatur tekanan aerasi yang kita inginkan teman-teman. Baik, sekarang kita masuk ke air liftnya nih teman-teman ya. Nah, jadi si air lift ini hanya rangkaian pipa shock dari 2 in ke 3 in. Terus di dalamnya ini ada pipa 2 in ya. Nanti detail akan saya jelaskan secara terpisah terkait sistem air lift ini. Jadi intinya air lift ini akan berfungsi ketika ada udara yang masuk ke dalamnya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan lantainya teman-teman ya. Jadi untuk lantai kolam itu usahakan dari posisi outlet ke bottom drain itu kita buat miring ya teman-teman ya. Jadi ini untuk mempermudah agar kotoran itu masuk ke bottom drain dan terbuang di filter mekanis ya. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk ketinggian dari air lift ini teman-teman usahakan kita samakan dengan
tinggi pipa yang ada di kolam bekos ya teman-teman ya. Ini usahakan kita harus ukur levelnya itu sama teman-teman, tidak boleh beda teman-teman ya. Selanjutnya itu yang nggak kalah penting, kita menyiapkan tatakan di filter mekanis dan di pH buffer ya teman-teman ya. Nah ini setelah kita beri tutup di filternya, kurang lebih penampakan akhirnya seperti ini kolam kita teman-teman ya. Jadi mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman ya, agar saya lebih bersemangat untuk membuatkan video lanjutan dari detail air liftnya teman-teman ya. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.